Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Aulia Fatona, NPM 720212982 dari kelas perpajakan C. Di sini saya akan mengulas kembali hasil resumen saya, yaitu tentang materi pemotong pajak. Pemotong pajak dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima, atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak atau DP. Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Jenis pajak yang dipotong adalah pajak penghasilan atau PPh. Pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21/26, pajak penghasilan atau PPh pasal 23, dan pajak penghasilan atau PPh pasal 15. Kemudian selanjutnya yaitu objek dan bukan objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutus hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang pemanfaatan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, dan upah. 5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan serta kegiatan yang dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, yang mana itu antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun juga. Dan yang ketujuh, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh A. Bukan wajib pajak, B. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dan yang C. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan dengan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Dan adapun bukan objek PPh pasal 21 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun berikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam poin ketujuh objek pajak PPh pasal 21. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua dan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang mana sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
Dan yang terakhir, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 poin 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan beasiswa tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020. Beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah beasiswa yang diterima oleh warga negara Indonesia dan digunakan untuk mengikuti kegiatan formal maupun non-formal di dalam negeri maupun luar negeri. Berikut PPh pasal 21 yang bersifat final. PPh 21 final adalah pajak yang dikenai secara langsung saat wajib pajak atau WP menerima gaji. Biasanya, pajak final ini akan langsung disetorkan kepada wajib pajak. Tarif yang dikenai dari PPh 21 final ditentukan berdasarkan pengenaan tertentu atas gaji atau penghasilan yang diterima selama 1 tahun periode kerja berjalan. Pajak final ini bersifat seketika, jadi tidak perlu dilakukan perhitungan saat pelaporan SPT tahunan, namun tetap harus dilaporkan. PPh pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan di hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus diatur dalam PP 68 tahun 2009. PPh pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya berupa honorarium dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diatur dalam PP 80 tahun 2010. Baik, sekian mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.